perkenalkan, saya Eva Maulidia Octaviani. Saya kali ini akan mereview tentang apa sih itu OJK. OJK sendiri merupakan otoritas jasa keuangan yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan yang ada di Indonesia guna menjaga stabilitas dan integritas. Selanjutnya kita akan sedikit mengenal lebih jauh bagaimana latar belakang terbentuknya otoritas jasa keuangan. Awal mula terjadinya kegagalan di Indonesia akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 di mana Indonesia mengalami likuidasi. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 di mana memberikan penjelasan tentang koordinasi masalah sistem keuangan yang ada di Indonesia guna tercapainya stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi. Kita sedikit memaparkan apa sih tujuan dari otoritas jasa keuangan itu sendiri. Yang pertama, untuk memenuhi dan mewujudkan keuangan kepentingan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, terselenggaranya sistem keuangan yang adil dan transparan. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja tugas pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap kegiatan-kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Biasanya, hal ini dilakukan oleh otoritas jasa yang berwenang seperti Bank Sentral, otoritas pasar modal, otoritas asuransi, dan otoritas keuangan lainnya. Berikut akan dipaparkan penjelasan secara singkat mengenai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap masing-masing sektor. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Dalam hal pengaturan, otoritas Bank Sentral bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan perbankan, termasuk penetapan kebijakan moneter, pengaturan prudensial seperti persyaratan modal, likuiditas dan manajemen risiko, serta penerapan standar akuntansi. Dalam hal pengawasan, otoritas Bank Sentral ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank, termasuk memantau kesehatan keuangan bank, mencegah praktik-praktik ilegal atau merugikan, serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang kedua, terdapat jasa keuangan di sektor pasar modal. Otoritas pasar modal seperti Bursa Efek atau otoritas jasa keuangan bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan pasar modal, termasuk penyusunan peraturan dan ketentuan untuk perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dalam hal pengawasan, otoritas pasar ini memantau integritas pasar, pengawasan terhadap perusahaan publik dan lembaga penunjang pasar modal, serta perlindungan investor. Yang ketiga, terdapat dalam jasa keuangan di sektor perasuransian. Otoritas asuransi bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan perasuransian, termasuk penetapan kebijakan, persyaratan keuangan, dan tata kelola perusahaan asuransi. Otoritas asuransi ini juga memantau kesehatan keuangan, perlindungan konsumen, penilaian risiko, dan pemantauan kepatuhan. Yang keempat, ada di sektor dana pensiun. Otoritas dana pensiun bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan keberlanjutan dana pensiun, termasuk penetapan persyaratan investasi, manajemen risiko, dan perlindungan hak peserta. Hal ini termasuk dalam pemantauan kesehatan keuangan, pengelolaan investasi,
kepatuhan peraturan dan perlindungan kepentingan peserta. Yang kelima, ada di sektor lembaga pembiayaan. Otoritas keuangan atau otoritas yang relevan bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan lembaga pembiayaan, termasuk penyusunan peraturan terkait persyaratan keuangan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Yang keenam, terdapat di lembaga jasa keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan mikro, lembaga pembiayaan syariah, atau lembaga keuangan teknologi atau fintech. Otoritas keuangan hal ini yang relevan juga bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan lembaga jasa keuangan terkait operasional, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Otoritas keuangan melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk pemantauan kesehatan keuangan, kepatuhan peraturan, dan perlindungan konsumen. Tujuan dari pengaturan dan pengawasan ini adalah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, mencegah praktik ilegal atau merugikan, serta melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Kali ini saya akan sedikit memaparkan apa sih tujuan dari otoritas jasa keuangan itu sendiri. Yang pertama, untuk memenuhi dan mewujudkan keuangan kepentingan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kesengalannya sistem keuangan yang adil dan transparan. Pembahasan tersebut adanya beberapa kasus terhadap otoritas jasa keuangan. Yang pertama, adanya kasus otoritas jasa keuangan yang menyelidiki kasus penggelapan dana nasabah. Dalam kasus ini, OJK berperan sebagai lembaga pengawas dan regulator sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Tugasnya guna memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku serta melindungi kepentingan nasabah. Apabila ada laporan atau indikasi adanya penggelapan dana nasabah, OJK akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, mengungkap fakta-fakta yang terkait kasus tersebut. Kasus penggelapan ini melibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah yang menjadi korban. Oleh karena itu, OJK bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus ini dengan tindakan yang sesuai, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat jika terbukti bersalah. Dalam hal ini, OJK melakukan penyelidikan yang bekerja sama dengan pihak terkait atau pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakkan keadilan dan memastikan keamanan serta integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Adapun kasus selanjutnya yang terdapat pada kasus Jiwasraya, di mana kasus yang menyelibatkan perusahaan asuransi BUMN atau badan usaha milik negara di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan ini mengalami masalah keuangan yang serius dan menghadapi kesulitan dalam membayar klaim kepada pemegang polis. Selama proses penanganan kasus ini, OJK melakukan upaya restrukturisasi perusahaan dan memilih keuangan guna memastikan bahwa Jiwasraya dapat kembali beroperasi dan stabil dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis. Keterlibatan OJK dalam kasus ini menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor perasuransian di Indonesia.
OJK pun berkomitmen untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat dipulihkan. Kasus yang terakhir, di mana adanya serangan cyber yang mengancam perbankan, sehingga otoritas jasa keuangan memperkuat aturan. Dalam hal ini, di mana sektor perbankan menghadapi ancaman serius dalam menghadapi serangan cyber, otoritas jasa keuangan pun telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat aturan terkait keamanan cyber. Berikut merupakan langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan regulasi. Dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan dan memperbarui aturan terkait keamanan cyber di sektor perbankan. Regulasi ini mencakup persyaratan keamanan data nasabah, infrastruktur TI yang aman, serta prosedur respon dan pemulihan pasca serangan. Yang kedua, adanya pengawasan yang ditingkatkan. OJK meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan cyber. Hal ini dilakukan melalui audit dan evaluasi rutin terhadap sistem keamanan yang diterapkan oleh lembaga perbankan. Yang ketiga, dapat melakukan kolaborasi dan koordinasi. Dalam hal ini, OJK berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, lembaga, penegak hukum, serta sektor swasta seperti industri teknologi informasi dan keamanan cyber untuk saling berbagi informasi dan kerjasama dalam menghadapi serangan cyber. Dalam hal ini, agar memperkuat untuk melindungi sistem keuangan, data nasabah, dan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh serangan cyber. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk meningkatkan keamanan sektor perbankan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap